Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menumbuhkan kebesaran hati. Keringat mengucur deras membasahi tubuh anak laki-laki kecil itu. Sejak pagi laki-laki muda itu sudah memikul pasir dari sungai. Tidak banyak, cuma satu ember berukuran sedang. Namun bagi lelaki muda itu, ia mesti melakukannya untuk meraih cita-citanya membangun sebuah rumah untuk keluarganya. Selama ini mereka hanya tinggal di rumah kontrakan, padahal sebidang tanah yang mereka miliki dibiarkan kosong begitu saja. Rerumputan tumbuh memenuhi tanah tersebut. Suatu hari seorang tetangga menegurnya, "Mengapa tidak pakai mobil saja?" Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin mengerjakannya sendiri. Ia mengerjakannya sedikit demi sedikit. Ia berkata, "Lama-lama juga akan jadi banyak, apalagi sekarang ini saya sedang liburan." Tekad pemuda itu termasuk kuat. Ia mempunyai cita-cita yang mulia untuk kedua orang tuanya. Ia ingin keluarganya berteduh di rumah miliknya sendiri. Karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan bahan-bahan bangunan. Ia tidak hanya memikul pasir, ia juga memikul batu dari sungai yang berada sekitar 500 meter dari rumahnya. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Itulah pepatah lama yang masih memiliki makna dalam hidup kita. Di saat dimana dunia dipengaruhi oleh usaha-usaha yang instan, pepatah ini masih tetap relevan. Suatu yang sedikit demi sedikit dikumpulkan mencerminkan keulitan dan ketekunan seseorang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, manusia mesti memiliki semangat seperti itu, karena dengan semangat ini orang akan merasakan pentingnya berusaha. Orang dapat merasakan betapa bernilainya suatu keberhasilan yang dicapai melalui usaha seperti ini. Kalau orang dapat mengumpulkan kebaikan demi kebaikan bagi hidupnya, orang akan menumbuhkan kebajikan dalam dirinya. Orang akan menemukan bahwa hidup ini begitu bernilai karena orang mendapatkan sesuatu tidak dengan malas-malasan. Kisah ini membantu kita untuk memaknai hidup ini lebih baik lagi. Tindakan kecil itu mencerminkan kebesaran jiwa seseorang. Orang tidak terpengaruh oleh manipulasi yang dilakukan oleh banyak orang untuk memperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan mendalamnya iman seseorang. Iman yang dibangun dalam suatu proses dan waktu tertentu, tidak dibangun berdasarkan suatu hasil yang diperoleh dalam waktu sesaat yang sering gampang musnah oleh tantangan-tantangan zaman. Sebagai orang beriman, kita dapat belajar dari peristiwa hidup di sekitar kita. Suatu pekerjaan yang tampaknya sepele karena dikerjakan dengan sedikit demi sedikit, ternyata memiliki makna yang begitu mendalam bagi hidup kita. Karena itu, kita mesti belajar untuk memiliki kebesaran hati. Suatu situasi di mana kita tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang membuat kita tergiur oleh hasil yang besar dan banyak dalam waktu singkat.
Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.